Halo teman-teman yang hebat, kalian pasti sudah mendengar tentang energi kan? Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang dua jenis energi yang sangat penting, yaitu grey energi dan green energi. Mari kita jelajahi dunia energi bersama-sama. Yang pertama adalah grey energi atau disebut energi abu-abu. Itu seperti energi yang datang dari sumber daya yang membuat bumi kita tidak senang. Biasanya sumber daya ini berasal dari bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketika kita menggunakan grey energy, kadang-kadang ada efek samping yang tidak baik, seperti asap hitam. Yang kedua adalah green energy atau energi hijau. Energi hijau sendiri adalah jenis energi yang datang dari sumber daya yang bisa kita gunakan tanpa merusak bumi kita. Ini adalah energi yang ramah lingkungan dan membuat kita bahagia. Energi hijau bisa datang dari matahari, air, tanaman, dan bahkan panas bumi. Contohnya adalah energi matahari. Bayangkan jika kita menggunakan sinar matahari untuk membuat listrik. Panel surya itu seperti piring ajaib yang menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi listrik untuk rumah atau sekolah. Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Video ini akan menunjukkan bagaimana sel surya atau sel fotovoltaik menghasilkan listrik. Energi dari matahari adalah energi yang paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah kedua di bumi, pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang ditunjukkan. Silikon mentah akan diubah menjadi bentuk senyawa silikon gas, dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Silikon ingot ini dibentuk kembali dan diubah menjadi irisan sangat tipis yang disebut dengan wafer silikon. Wafer silikon adalah jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Ketika Anda terikat dengan seseorang, Anda kehilangan kebebasan Anda. Demikian pula elektron dalam struktur silikon yang juga tidak memiliki kebebasan bergerak. Agar penelitian menjadi lebih mudah, mari kita lihat struktur 2D dari kristal silikon. Bayangkan atom fosfor dengan 5 elektron valensi yang disuntikan ke dalamnya. 1 elektron bebas bergerak. Ketika elektron dalam struktur ini mendapatkan energi yang cukup, mereka akan bergerak bebas. Mari kita coba membuat sel surya sederhana dan hanya menggunakan jenis bahan berikut. Ketika terkena cahaya, elektron akan mendapatkan energi foton dan akan bebas bergerak. Namun, gerakan elektron ini bersifat acak dan tidak menghasilkan arus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah, dibutuhkan kekuatan pendorong. Cara mudah dan praktis untuk menghasilkan kekuatan pendorong adalah p-n junction. Mari kita lihat bagaimana p-n junction menghasilkan kekuatan pendorong. Mirip dengan doping tipe N, jika Anda menyuntikkan boron dengan 3 elektron valensi menjadi silikon murni, akan ada 1 lubang untuk setiap atom. Ini disebut doping jenis P. Jika 2 jenis bahan yang didoping ini bergabung bersama, beberapa elektron dari sisi N akan bermigrasi ke sisi P dan mengisi lubang yang tersedia di sana. Dengan cara ini, daerah deplesi terbentuk, di mana tidak ada elektron dan lubang bebas. Karena migrasi elektron, batas sisi N menjadi sedikit bermuatan positif dan sisi P menjadi bermuatan negatif. Medan listrik pasti akan terbentuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan. Mari kita lihat secara detail. Ketika cahaya mengenai p-n junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Cahaya mengenai sisi N dari sel PV, kemudian menembus dan mencapai ke daerah deplesi.
Energi foton ini cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron di daerah deplesi. Medan listrik di daerah deplesi mendorong elektron dan lubang keluar dari daerah deplesi. Di sini bisa diamati bahwa konsentrasi elektron di daerah N dan lubang di sisi P menjadi begitu tinggi sehingga perbedaan potensial akan berkembang. Segera setelah kita menghubungkan muatan apapun di antara sisi-sisi ini, elektron akan mulai mengalir melalui muatan. Elektron akan bergabung kembali dengan lubang di sisi P. Dengan cara ini, sel surya terus-menerus memberikan arus searah. Dalam sel surya praktis, Anda dapat melihat bahwa lapisan N bagian atas sangat tipis dan berat diolah, sedangkan lapisan P tebal dan ringan diolah. Ini untuk meningkatkan kinerja sel. Amati pembentukan daerah deplesi. Patut diketahui bahwa ketebalan daerah deplesi jauh lebih tinggi di sini dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini berarti bahwa karena terkena cahaya, pasangan elektron lubang dihasilkan di area yang lebih luas dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini menyebabkan pembentukan lebih banyak oleh sel PV saat ini. Keuntungan lainnya adalah karena lapisan di atas yang tipis, maka lebih banyak energi cahaya dapat mencapai daerah deplesi. Sekarang, mari kita menganalisis struktur panel surya. Bisa dilihat bahwa panel surya memiliki lapisan yang berbeda. Salah satunya adalah lapisan sel. Anda akan kagum melihat bagaimana sel-sel PV ini saling berhubungan. Setelah melewati jari-jari, elektron dikumpulkan di busbar. Sisi negatif bagian atas sel ini terhubung ke sisi belakang sel berikutnya melalui strip tembaga, dan kemudian membentuk sambungan seri. Ketika Anda menghubungkan sel-sel yang terhubung secara seri, sejajar dengan sel seri lain, Anda akan memperoleh panel surya. Satu sel PV hanya menghasilkan sekitar 0,5 voltase. Kombinasi seri dari koneksi paralel dan sel meningkatkan nilai arus dan tegangan ke rentang yang dapat digunakan. Lapisan EVA pada kedua sisi sel adalah untuk melindungi dari guncangan, getaran, kelembaban, dan kotoran. Mengapa ada dua jenis tampilan panel surya yang berbeda? Ini karena perbedaan struktur kisi kristalin internal. Dalam panel surya polikristalin, beberapa kristal terorientasi secara acak. Jika proses kimia kristal silikon dilakukan satu langkah lebih jauh, sel-sel polikristalin akan menjadi sel-sel kristal mono. Meskipun prinsip-prinsip operasi keduanya sama, sel-sel kristal mono memberikan konduktivitas listrik yang lebih tinggi. Namun, sel-sel kristal mono lebih mahal, sehingga tidak banyak digunakan. Meskipun biaya menjalankan sel PV dapat diabaikan, total kontribusi energi global fotovoltaik surya hanya 1,3%. Hal ini terjadi terutama karena biaya modal dan kendala efisiensi panel surya fotovoltaik yang tidak sesuai dengan opsi energi konvensional. Panel surya di atap rumah memiliki pilihan untuk menyimpan listrik dengan bantuan baterai dan pengendali muatan surya. Namun, dalam kasus pembangkit listrik tenaga surya dalam jumlah besar, penyimpanan yang dibutuhkan tidak mungkin dilakukan. Jadi, umumnya panel surya ini terhubung ke sistem jaringan listrik dengan cara yang sama dengan output pembangkit listrik konvensional lainnya. Dengan bantuan inverter daya, DC diubah menjadi AC dan diumpankan ke grid. Mengapa itu penting? Bayangkan, energi hijau bisa membantu menjaga bumi kita tetap sehat. Saat kita menggunakan lebih banyak green energi, kita membantu menjaga udara kita bersih, mengurangi polusi, dan membuat tempat tinggal hewan dan tumbuhan tetap aman. Jadi, mari kita jaga bumi bersama-sama untuk menggunakan lebih banyak energi hijau. Kalian pasti bisa membantu membuat bumi kita lebih